momen yang cukup menghebohkan saudara ya. Haleluya. Siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena untuk menyenangkan hati Tuhan itulah tujuan utama hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Dengan cuaca yang begitu cerah, Engkau menghantar kami ke tempat ini tak kurang suatu apapun. Biarlah ini bukan hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi biarlah hati kami pribadi lepas pribadi rindu mencari wajah-Mu. Kami rindu akan teguran firman-Mu. Dan Tuhan, yang lebih utama dalam hidup kami adalah menyenangkan hati. Kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Pimpin fellowship ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan, caramu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
terbatas Tuhan. Kasih-Mu tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga jalan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Ya Ramayasi, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Tuhan yang kami percayai. Hanya Engkau perisai hidupku, Engkau tanduk selamatku, kota benteng perlindunganku. Oh Tuhan yang kami percayai. Hanya Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Syakarala patakarala yase binasikiarala pasi. Tuhan, dan tangan kanan-Mu yang perkasa menuntun setiap kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Oh, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau dahsyat Yesus. Oh, yana 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 lamo. Haleluya. Syakarala. Ramasyana layana 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 layana.
Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Di hadapan tahtanya kita mau berikrar bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita agung-agungkan. Hanya Dia sumber pertolongan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami mau lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin hati kami benar-benar memuji Engkau. Kami mau meletakkan beban hidup kami sama seperti hamba-Mu Daud, begitu menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau menari dengan koridor yang sopan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Lebih dalam kami ingin menyembah Kau. Di dalam nama Yesus, jemaat yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi sama-sama katakan amin. Katakan sama kiri kananmu, derek Gustiku los gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing pati berkati. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel
Selamat Dedi kau rewel lo yo. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Gusti. Aku wis gak rewel. Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luther Patai, saya asli Papua. Saya diizinkan Tuhan, saya sebelumnya lulusan STPDN, saya pegawai Pemkot Surabaya. Saya kena kasus tipikor, kena 2 tahun, saya 8 bulan di Kejati, 1 tahun di Porong. Saya nggak tahu rencana Tuhan buat masing-masing kita, tapi segala apapun keadaannya Tuhan itu baik. Saya izin sama Bapak Senior, Pak Toto, Pak Bambang. Ini senior-senior saya nih, saya baru pemula Bapak Ibu. Tapi betul, dari lagu pujian ini saya belajar. Saya kemarin nggak tahu waktu hari Sabtu itu saya mau kemana. Karena saya baru keluar 1 bulanan kemarin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim-tim pelayanan yang sudah setia melayani kami di Porong sana. Karena saya punya teman-teman yang tidak pernah didatangi sama keluarganya. Mungkin di daerah timur Papua atau di daerah Sumatera. Dan adanya tim pelayanan mendatangi kita di Lapas Porong itu sangat memberkati teman-teman kami. Sebelumnya terima kasih Pak Edi, Abang. Kami terasa terberkati sekali ketika di dalam, bahkan tidak bisa memberikan apa-apa, cuma doa setiap hari, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam yang kita panjatkan buat tim pelayanan. Kami yakin dan percaya ketika hari ini Bapak Ibu ada di sini, saya yakin kita semua lagi punya masalah, kita lagi ngalamin masalah, tapi terima kasih. Karena adanya masalah kita jadi dekat sama Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu gak punya masalah. Saya kemarin tuh waktu masih jadi staf di Dinas Perdagangan. Saya bagian hiburan malam. 1 hiburan malam di kota Surabaya saya tahu semua yang punya. Distributor penjual langsung. Sebelumnya saya diserui Papua. Dan akhirnya saya menyesal sekali. Menyesal saja kalau tidak bertobat buat apa. Tapi ketika di dalam saya belajar sudut pandang Tuhan itu bagaimana buat setiap masing-masing kita. Kita banyak ditolong sama Tuhan tapi kita nggak pernah merasa. Jangan buat Tuhan tertidur. Hari ini ketika Bapak Ibu masih memiliki nafas kehidupan yang Ibu bisa datang ke sini tanpa rasa resah, khawatir. Dulu saya sering khawatir. Ketika saya dipecat anak istri saya makan apa? Dan ketika dipecat, istri saya jadi PNS. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengambil satu hal pun dalam kehidupan kita tanpa menggantikannya untuk hal yang lebih baik. Itu yang saya percaya. Dan betul kata lagu pujian tadi, semua ada yang ngisikan. Hari ini saya gak kerja Bapak Ibu. Saya tinggal minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta HP. Tuhan kasih dengan caranya. Gak ada uang. 5 roti 2 ikan ketika Ibu gak percaya itu gak akan ada mukjizatnya. Tapi saya percaya 1000 yang saya pegang kemarin waktu keluar itu malah saya bisa ngasih teman-teman di lapas. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kemurahan Tuhan. Ternyata yang buat saya khawatir itu cuma satu Bapak Ibu. Karena saya terlalu memikirkan 1 jam ke depan, 1 menit ke depan. Saya gak bersyukur buat hari ini saya ada di mimbar ini. Saya kalau nggak diselamatkan atau nggak dilindungin Tuhan mungkin nggak bisa sharing firman Tuhan. Harusnya saya malu, tapi saya memilih untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena gini, ada saatnya firman itu tidak sampai di kita hari ini, tapi bisa suatu saat ketika kita punya masalah yang nggak bisa kita hadapi. Saya rasanya bukan hanya dijadikan keset masih enak, dijadikan tanah, dilempar kotoran, dikencingi. Sampai seperti itu rasanya saya itu. Apa kebanggaan orang tua saya, apa kebanggaan saya yang dulu saya banggakan, dunia itu ternyata gak membuat saya bangga.
Dan saya nggak tahu tujuan hidup saya mau kemana. Hari ini saya tahu tujuan hidup saya cuma menyenangkan hati Tuhan. Saya keluar, saya kan khawatir, namanya kita di dalam, mau keluar pengen kerja apa, pengen ngapain. Tahu Bapak Ibu, ketika keluar, orang yang nggak pernah kita kenal tuh nawarin pekerjaan, sudah. Tapi setelah saya, apa yang saya pengen tuh dikabulkan sama Tuhan, saya jadi khawatir ketika saya bekerja untuk dunia, apakah saya bisa melayani Tuhan? Ada bapak-bapak bilang begini, melayani Tuhan bukan hanya di depan mimbar, tapi juga di luar. Boleh. Tapi ada kerinduan yang saya hari ini percaya aja sama Tuhan. Karena Roma 10 pasalnya yang Roma pasal 10 ayat yang ke-11, percayalah. Kita gak akan pernah dipermalukan. Yang menghilangkan rasa khawatir saya adalah saya percaya saya anak Tuhan, saya anak Allah. Saya ahli waris. Apa yang dimiliki orang tua saya, apa yang dimiliki Papa Yesus saya, itu jadi miliknya saya. Dan hari ini saya juga rindu untuk menyembahkan sebuah pujian. Tadinya mau dangdutan tadi, saya sukanya dangdutan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan hari ini mau sama-sama saya mau ingin Bapak Ibu, kita harus mengejar hadirnya Tuhan Yesus. Kita gak ada apa-apanya kalau gak ada Tuhan Yesus. Percaya sama saya. Apa yang ibu sukakan hari ini, apa yang ibu banggakan hari ini, uang apapun, itu gak ada artinya. Saya jamin dan percaya kalau Bapak Ibu mau diselamatkan sama Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, engkau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Saya ingin sama-sama kita nyantikan lebih dalam. Penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan gak pernah terlepas dari kehidupan kita. Dekat padamu, itu rinduku. Sama-sama katakan setiap kataku. Setiap kataku, engkau pun menunggu. Aku sangka aku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dan mari katakan, memandang mengikuti kebaikanmu,
dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Terima kasih, tetap mengejar kemurahan dan berkat Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati. Beres kabeh Pak Toto. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, oh oh oh, ono Gusti Yesus masih yo uripku, akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih yo uripku, akeh masalahe. Beres kabeh, oh connect ternyata jemaat. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti Yesus kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, oh oh oh, ono Gusti Yesus masih yo uripku, akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, oh oh oh, ono Gusti Yesus masih yo uripku, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Oh, oh, oh. Haleluya. Yakin masalah Anda beres semua? Harus yakin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima sebagian daripada firman Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu senantiasa. Hari lepas hari, pemeliharaan-Mu sempurna buat kami. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, bunyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku sudah menaikkan setiap pujian, kami sudah menaikkan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami jemaat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus hati kami, berikan kami tanah yang subur, tanah yang gembur. Biarlah setiap benih firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini boleh bertumbuh, berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan hati kami, telinga kami, agar kami untuk siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu saja yang bekerja pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali.
Ini dia istrinya dan ada ponakan saya. Saya juga datang bersama dua anak saya. Ya, yang merasa anak berdiri. Ini kedua anak saya ya, udah besar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat barangkali punya putra putri yang mau ini dikenalkan dengan anak saya boleh. Oh gitu ya. Boleh. Gitu ya. Oh, oke, siap. Pendaftarannya di Pak Toto ya. Ya. Saya rasa cukup ya perkenalannya. Terima kasih kita boleh disambut dengan keramahan dari jemaat di tempat ini ya. Siap dengar firman Tuhan? Siap dengar firman Tuhan? Katakan kanan kiri. Siap dengar firman. Ya. Izin kembali Pak Edi ya. Jadi setelah saya menyampaikan firman, setelah selesai firman, saya pasti akan tanya kepada Bapak Ibu. Jadi setelah nanti mendengarkan firman, saya akan ajukan pertanyaan. Apabila Bapak Ibu bisa jawab, saya sudah sediakan hadiah buat Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama, rohani kita diberkati, jasmani kita juga diberkati. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak mendengar macam-macam doa. Ya. Apa aja yang Bapak Ibu tahu? Doa Bapa kami. Betul. Doa Bapa kami sudah diajarkan dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua kayak gini. Ya. Kita faham dan hafal dengan doa Bapa kami. Kemudian yang kedua doa apa? Yabes. Ya. Kiranya Tuhan memberkati aku apa? Berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerahku. Doa Yabes. Kemudian kita juga mendengar doa Abraham. Ada yang tahu doa Abraham apa? Enggak tahu ya. Doa Abraham itu doa tawar-menawar. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, di mana ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Abraham berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya ada 50 orang benar saja di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang tidak. Kemudian Abraham berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan kalau ada 40 gimana? Tidak, Tuhan bilang, aku gak akan menghukum. Abraham berdoa lagi, Tuhan kiranya 30. Tuhan bilang tidak. Tuhan sekali lagi ya. Kalau 10 aja ada orang benar, Tuhan mau menghukum enggak? Tuhan bilang tidak. Tapi ternyata enggak ada sampai 10. Ya, itu doa Abraham. Doa Abraham dikenal dengan doa tawar menawar. Ya. Kemudian kita juga tahu doa Salomo. Ya. Salomo apa doanya? Nah, Salomo dalam doanya dia nggak minta kekayaan, dia juga nggak minta apa umur panjang. Yang Salomo minta hikmat. Nah pagi hari ini kita mau belajar satu doa lagi, yaitu doanya Musa. Kita buka dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 16. Ya. Ayat Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah ketemu bisa katakan yes. Yes. Bapak Ibu, sebenarnya saya mau menyampaikan khotbah dengan tema lain. Ya. Saya sudah persiapkan, tapi nggak tahu kenapa detik-detik terakhir berubah. Ya. Tadi saya dengar pujian dari awal sampai akhir berbicara tentang gandol Gusti, hidup bersama Tuhan beres kabeh. Ya,
Kemudian tadi kesaksiannya juga, pujiannya juga berbicara tentang penyertaan Tuhan, mengejar hadirnya Tuhan. Saya baru tahu, oh Tuhan, ternyata ini yang Tuhan mau. Ya, saya sudah siapkan satu khotbah, satu tema, tapi detik-detik terakhir, nggak tahu kenapa Tuhan ganti. Ya, saya yakin dan percaya bukan satu kebetulan. Kalau pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini tentunya buat saudara dan saya. Amin. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 33 ayat 1 sampai 16. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu bisa baca ayat yang genap. Judulnya adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa dalam permohonan doanya, Musa tidak meminta kekayaan. Dalam permohonan doanya, Musa juga tidak meminta umur yang panjang. Dalam doanya, Musa juga tidak meminta makanan yang banyak supaya dia bisa beri makan seluruh bangsa Israel. Ya, Musa nggak minta itu semua. Tapi apa yang Musa minta, Bapak Ibu?
Musa hanya minta apa? Penyertaan Tuhan. Ya, ayat 15 dikatakan, Tuhan, Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini kalau Engkau tidak menyertai kami. Bagaimana aku tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai bangsa ini? Bagaimana aku bisa tahu kalau bangsa ini dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain? Ya. Awalnya kalau Bapak Ibu tadi baca dengan cermat, awalnya Tuhan yang mengutus malaikatnya supaya memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tapi karena Musa berdoa pada Tuhan, Tuhan jangan suruh kami berangkat dari tempat ini kalau Engkau sendiri yang tidak menyertai kami gak mau berangkat. Kalau Engkau yang menyertai kami mau berangkat. Ya. Musa hanya minta penyertaan Tuhan. Bapak Ibu tahu bangsa Israel tadi dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang gak penurut sama sekali. Bangsa yang dablek Bapak Ibu. Ya, bangsa yang sukanya memberontak. Sedikit-sedikit protes. Sedikit-sedikit ngomel. Sedikit-sedikit menggerutu pada Tuhan. Ya. Itu sebabnya Musa hanya minta, Tuhan, aku hanya butuh penyertaan-Mu. Ketika mereka kehausan, mereka ngomel, mereka protes sama Tuhan. Ya, Tuhan kasih mereka minum. Ketika mereka kekurangan makanan, kelaparan, Tuhan kasih apa? Mana tiap hari. Yang turun dari surga. Ketika mereka menggerutu, ngomel, protes, katanya lebih enak tinggal di Mesir. Mereka bisa makan segala macam. Mereka minta daging. Tuhan kirim burung puyuh untuk makan mereka. Ya, bangsa yang dipimpin Musa ini bangsa yang sedikit-sedikit protes, yang sedikit-sedikit ngomel, yang sedikit-sedikit menggerutu. Itu sebabnya Musa hanya bilang, Tuhan, aku minta penyertaan-Mu. Ketika saya baca firman ini ya, Tuhan, Musa ini pinter loh Bapak Ibu. Musa nggak minta kekayaan, tapi yang Musa minta apa? Banknya. Tahu bank? BANK. Ya. Banknya uang yang berjalan bersama Musa. Musa nggak minta makanan sama Tuhan. Tapi yang Musa minta apa? Gudangnya makanan. Dia minta penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri yang harus berjalan bersama-sama dengan dia. Gudangnya makanan yang berjalan bersama Musa. Kalau gudangnya yang berjalan bersama Musa, kalau sumbernya makanan yang berjalan bersama Musa, apakah bangsa Israel akan kelaparan? Ya? Jadi saya pikir Musa ini pintar sekali. Dia nggak minta kekayaan. Kekayaan bisa habis Bapak Ibu. Siapa yang sini paling kaya angkat tangan? Ada yang paling kaya? Kekayaan bisa habis. Siapa yang sini paling kuat? Angkat tangan. Ada yang paling kuat di sini? Ya, mau sampai berapa kuatnya? Gak bisa. Itu sebabnya saya bilang Musa ini pintar sekali. Dia gak minta kekayaan karena kekayaan pasti akan habis. Dia gak minta umur panjang karena apa? Pada akhirnya toh manusia akan mati. Dia gak minta kekuatan. Ya, seberapa kuat kita? Gak bisa. Yang Musa minta adalah penyertaan Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ketika Musa sudah minta penyertaan Tuhan, bangsa Israel terlepas dari masalah? Terlepas dari masalah? Terlepas dari masalah? Enggak. Tadi pujiannya apa? Masalah apa? Gonta
ganti. Tapi semuanya beres kabeh. Ya. Apakah ketika bangsa Israel, ketika Musa minta penyertaan Tuhan, otomatis bangsa Israel tidak mengalami masalah? Tidak. Meskipun Musa sudah minta penyertaan Tuhan, masalah tetap ada. Bangsa Israel mengalami apa yang dinamakan dengan kepanasan. Ya. Padang gurun tuh kalau siang hari panas Bapak Ibu. Bangsa Israel diizinkan kepanasan, diizinkan kedinginan, mengalami kehausan, mengalami kelaparan. Itu semua Alkitab mencatat, meskipun mereka disertai Tuhan, mereka tetap mengalami apa yang dinamakan dengan masalah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Alkitab juga mencatat, meskipun masalah mereka gonta-ganti, ya, tapi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada buat mereka. Ketika mereka kepanasan, Tuhan sertai mereka dengan apa? Tiang awan. Ketika mereka kedinginan, Tuhan sertai mereka dengan apa? Tiang api. Ketika mereka kehausan, Tuhan beri apa? Minum. Ya. Ingat cerita Mara dan Meriba? Masa dan Meriba? Mara air pahit manis. Masa dan Meriba di mana enggak ada air batu. Ketika mereka Tuhan izinkan kelaparan, Tuhan beri mereka apa? Makan. Mana dari surga setiap hari. Burung puyuh Tuhan kirim buat mereka. Ya, Bapak Ibu harus baca itu ya. Penyertaan Tuhan begitu dahsyat. Bukan berarti ketika Musa minta penyertaan Tuhan, bangsa Israel terlepas dari masalah. Enggak. Mereka harus mengalami, menyaksikan, ya, masalah. Tapi Alkitab juga mencatat mereka mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mengalahkan musuh-musuh mereka. Dikatakan tadi orang apa? Het, Amori, Yebus tadi ya kita baca. Itu bukan bangsa yang kecil ya. Itu perawakan mereka besar-besar. Alkitab mencatat ya, raksasa. Tapi mereka bisa mengalahkan mereka. Kalau kita tarik ke belakang lagi, siapa sih bangsa Israel saat mereka di Mesir? Mereka statusnya sebagai apa Bapak Ibu ketika bangsa Israel di Mesir? Budak, nggak bisa berperang. Mereka nggak ahli strategi perang. Mana mungkin bisa mengalahkan bangsa yang besar, bangsa yang raksasa? Nggak mungkin. Kalau bukan penyertaan Tuhan, nggak mungkin bangsa Israel menang. Itu sebabnya Musa hanya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya butuh penyertaan-Mu. Penyertaan Tuhan. Pagi hari ini, yuk dirubah doa kita. Mungkin kita berdoa, Tuhan berikan aku kesehatan. Enggak salah. Ketika kita meminta kesehatan itu enggak salah. Karena itu janji Tuhan. Tuhan berkati aku. Itu juga enggak salah. Karena itu memang janji Tuhan. Ya. Tapi yang lebih tepat adalah apa Bapak Ibu? Setiap hari kita harus minta apa? Penyertaan Tuhan. Tadi masnya udah bernyanyi, dia bilang, kita ini pewaris. Kita ini mempunyai hak. Saudara dan saya adalah ahli warisnya Tuhan. Apa yang Tuhan punya, itu menjadi bagian kita. Tuhan kita kaya, Tuhan kita yang sumber kesehatan, Tuhan kita sumber perlindungan, itu Tuhan punya semuanya. Apa yang Tuhan punya, Dia sudah wariskan itu buat saudara dan saya. Seharusnya kita gak perlu minta. Karena apa? Karena itu sudah
sudah menjadi bagian kita. Nah itu sebabnya banyak orang yang gak tahu. Gak salah kalau kita minta kesehatan, gak salah. Karena itu memang haknya kita. Tapi lebih bagus lagi ketika kita minta, Tuhan, aku perlu penyertaan-Mu. Cukup Engkau yang ada di pihakku. Siapa lawanku? Itu sebabnya minta penyertaan Tuhan. Pagi hari ini dirubah doa kita. Minta penyertaan Tuhan. Ya, ada banyak hal yang kita nggak tahu di depan. Tetapi ketika kita minta penyertaan Tuhan, itu sudah cukup buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Penyertaan Tuhan itu berbicara tentang perlindungan, pemeliharaan, berkat jasmani dan rohani, ya, juga bicara tentang didikan. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa hidup dalam penyertaan Tuhan? Yang pertama adalah bagaimana cara kita hidup dalam penyertaan Tuhan? Yang pertama adalah kita perlu kerendahan hati. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Udah ketemu? Baca sama-sama. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam penyertaan Tuhan? Yang pertama diperlukan kerendahan hati. Tadi saya sudah bilang, ke depan kita nggak tahu hidup kita seperti apa. Ya. Pakar ekonomi sudah mengatakan tahun 2025 akan terjadi resesi besar-besaran seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia ya, seluruh dunia. Ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana hidup kita, selangkah hidup kita di depan, kita nggak ada yang tahu. Itu sebabnya kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan, yang dibutuhkan apa? 1, rendah hati. Hanya orang yang rendah hati, dia menyadari kekuatannya sampai di mana. Dia nggak mampu, dia tahu, sadar diri. Ya, kalau kita sombong, kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan. Ketika kita rendah hati, Tuhan aku nggak mampu. Aku nggak kuat Tuhan. Begitu banyak masalah yang harus aku hadapi, aku nggak mampu Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang bisa berdoa seperti itu. Yang bisa minta penyertaan Tuhan. Tapi kalau orang sombong nggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia masih punya apa? Uangnya mungkin, masih punya jabatannya mungkin, masih punya relasinya mungkin yang bisa dia andalkan. Nggak bisa. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mengalami penyertaan Tuhan. Ya, bilang kanan kiri, ayo rendah hati di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ya, bagaimana kita bisa hidup dalam penyertaan Tuhan? Yang kedua, percaya penuh kepada janji Tuhan. Kita buka 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan, kita harus percaya janji Tuhan. Sudah ketemu 2 Korintus 1 ayat 20? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita.
Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan genapi. Gak pernah Tuhan ingkar janji akan janjinya sendiri. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan memberikan kita kesehatan, Tuhan pasti beri kita kesehatan. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan berkati kita, kita pasti diberkati. Kalau Tuhan bilang aku yang akan melindungi engkau dari musuhmu, pasti kita dilindungi. Karena itu janjinya Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Enggak bisa dibatalkan oleh apapun. Kalau dia sudah janji, dia pasti genapi. Masalahnya, apakah kita percaya janji Tuhan ini? Itu masalahnya. Ya, itu sebabnya kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan, yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Lalu yang ketiga, Mazmur 25 ayat 14. Mazmur, ya betul. Udah? Bisa baca sama-sama? 2, 3. Nah, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan? Yang ketiga adalah kita perlu punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, karena hanya yang karib, yang takut akan Tuhan, perjanjiannya akan apa itu? Nah, siapa yang di sini karib dengan Tuhan hubungannya, angkat tangan. Ayo, siapa yang hubungannya karib dengan Tuhan, angkat tangan. Semuanya punya hubungan karib dengan Tuhan. Nah, ini janji Tuhan. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, takut akan Dia, Tuhan, perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, kita harus punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Hubungan yang erat. Terconnecting dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberitahukan segala perjanjiannya. Karena Tuhan akan memberitahukan apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Itu sebabnya kalau kita mau hidup kita selalu disertai Tuhan. Satu, miliki hati yang rendah hati. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Percaya penuh janji Tuhan. Karena kita ini adalah mempunyai hak waris, ahli waris. Yang ketiga, punya hubungan yang karib. Ya. Itu tadi syaratnya kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, sekarang kita belajar. Apa sih kuasanya kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan? Kuasa yang pertama. Ketika hidup saudara dan saya disertai Tuhan, kuasa penyertaan Tuhan membawa berkat dan keberhasilan. Ketika kita disertai Tuhan, hidup kita pasti berhasil. Kayaknya mukanya nggak yakin ini ya. Kita buka 1 Tawarik 11 ayat 9. Yuk, 1 Tawarik 11 ayat 9. Baca sama-sama 2, 3.
Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Nanti PR ya Bapak Ibu, baca kisahnya Daud. Kalau Bapak Ibu baca, di situ tertulis Daud, setiap Daud melakukan peperangan, Daud selalu berhasil. PR ya, Bapak Ibu baca itu di mana ayatnya. Setiap Daud pergi berperang, Daud selalu berhasil. Karena apa? Tuhan semesta alam menyertai Daud. Yusuf, meskipun Yusuf di penjara, dia bisa menjadi apa? Berhasil dalam hidupnya. Ya. Semua apa yang dikerjakan oleh tangan Yusuf, karena dia disertai Tuhan. Apa yang dia Yusuf perbuat, semuanya berhasil. Ini yang harus kita pahami. Ketika kuasa penyertaan Tuhan itu ada bersama kita, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, segala apapun yang kita perbuat pasti apa? Berhasil. Pekerjaan kita kalau kita disertai Tuhan pasti berhasil. Itu sebabnya jangan main-main dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu dahsyat. Kita mungkin bodoh ya, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita punya hati yang tulus, Tuhan, aku ini nggak pinter, aku ini nggak bisa. Nggak bisa apa-apa Tuhan. Tapi ketika kita minta penyertaan Tuhan, Tuhan pasti kasih hikmat. Bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berusaha. Itu pasti Bapak Ibu. Ada banyak hal yang kita nggak bisa. Itu sebabnya Tuhan, aku perlu penyertaan. Ya, jadi kuasa Tuhan yang pertama apa? Membawa berkat dan keberhasilan. Yang kedua, kuasa penyertaan Tuhan itu membawa perlindungan. Amin. Kita baca Daniel pasal 6 ayat 22. Daniel pasal 6 ayat 22. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kuasa penyertaan Tuhan yang kedua adalah membawa perlindungan. Tahu cerita Daniel? Daniel di goa singa. Ya. Kenapa Daniel bisa nggak dimakan singa? Kenapa Bapak Ibu? Disertai Tuhan. Lindungi Daniel. Sehingga singanya, mulutnya itu dibuat terkatup oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya disertai Tuhan, perlindungan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Orang yang mau berbuat jahat kepada kita, asalkan kita, hidup kita dalam penyertaan Tuhan, orang lain gak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Amin Bapak Ibu. Orang mau buat jahat terhadap kita, asal ada penyertaan Tuhan, Tuhan akan protek penuh kehidupan saya dan saudara. Tidak akan dibiarkan orang untuk mengganggu kita. Asal kita hidup dalam
penyertaan Tuhan. Orang mungkin boleh jahat kepada kita, merancangkan yang jahat. Saudaranya Yusuf, mereka merancangkan segala yang jahat terhadap Yusuf. Tapi Alkitab mencatat, meskipun saudara-saudara Yusuf merancangkan semua yang jahat terhadap Yusuf, tapi Tuhan buat apa? Semua rancangannya gagal. Dan Tuhan ubah menjadi rancangan yang terbaik. Itu kuasa penyertaan Tuhan. 1, membawa berkat keberhasilan. 2, membawa perlindungan. Yang ketiga, kalau saudara dan saya disertai Tuhan, hidup kita pasti mengalami mujizat. Buka sama-sama Markus pasal 4 ayat 39. Kalau sudah ketemu bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu pasti sudah baca cerita ini, di mana murid-murid Yesus ada dalam perahu. Kemudian apa yang terjadi? Yesus tidur. Badai datang. Lihat, ya. Badai kehidupan boleh ada di dalam kehidupan kita. Apapun, kita gak bisa tolak itu badai. Mau badai kesehatan, badai keuangan, badai pekerjaan. Badai itu pasti ada. Tapi yang harus saudara ingat dan tahu, asalkan ada Yesus, semuanya pasti beres kabeh. Ya. Badai boleh datang. Semuanya boleh datang. Asal ada Yesus beserta dengan kita. Tuhan bilang apa? Tenang. Hidup dalam penyertaan. Pun kita mengalami lembah kekelaman. Mungkin Bapak Ibu belum melihat pertolongan dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu belum melihat mujizat itu terjadi. Masalah kita selesai. Tapi ketika kita dalam
kesukaran, ketika kita dalam badai yang sangat besar, hati kita tenang, ya. Bukankah itu kuasa penyertaan Tuhan? Mungkin kita belum melihat nih, masalah kita belum selesai, tapi kita nggak panik. Itu adalah berkat Tuhan. Kita kuat dalam kesukaran, itu semua karena Tuhan. Jadi kuasa penyertaan Tuhan tadi apa? Satu, membawa berkat keberhasilan, membawa perlindungan, membawa mujizat, menguatkan di tengah kesukaran. Yang kelima, penyertaan Tuhan membawa sukacita. Kisah Rasul 16 ayat 25. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat. Meskipun Paulus dan Silas di dalam penjara, saya mau tanya, permisi ya Kak, di penjara enak nggak? Kakaknya bilang asal ada Yesus, beserta dengan Yesus, disertai Yesus pasti ada sukacita. Ya. Asal ada Yesus, asal Yesus beserta kita, kita pasti akan mengalami sukacita. Berapa banyak orang meskipun uangnya banyak, nggak bahagia. Berapa banyak orang kaya tidurnya nggak nyenyak. Dia bisa beli kasur yang empuk mungkin. Nah itu. Tapi nggak bisa tidur nyenyak. Karena apa? Nggak ada sukacita. Nggak ada damai sejahtera. Tapi meskipun kakaknya tadi bilang, meskipun di dalam penjara, hatinya tetap apa Kak? Sukacita. Kenapa Kak? Nah, ya, dimanapun kita, saya nggak tahu pasti kehidupan itu ada kalanya kita mengalami hal-hal yang enak, ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi percaya saja, apapun musim kehidupan saudara dan saya, asal penyertaan Tuhan ada, itu yang akan membuat kita sukacita. Ya, yuk diulang. Kuasa penyertaan Tuhan tadi apa yang pertama? Berkat dan keberhasilan. Yang kedua, perlindungan. Yang ketiga, membawa mujizat. Yang keempat, kesukaran. Yang kelima, membawa sukacita. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat. Oleh sebab itu, pastikan pagi hari ini saudara dan saya meminta penyertaan Tuhan. Ada banyak hal yang kita nggak tahu ke depan. Saya juga nggak tahu ke depannya seperti apa. Dunia saat ini pun bergejolak, bencana di mana-mana, kelaparan, kesulitan ekonomi. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang saya tahu satu hal, asal saya disertai Tuhan, itu sudah cukup buat saya.
asal Tuhan yang berjalan bersama saya pasti berhasil. Asal Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan pasti melindungi. Pasti mujizat ada. Pasti Dia kuatkan kita. Pasti Dia beri kita sukacita. Oleh sebab itu pagi hari ini pastikan saudara dan saya tetap hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Bila Engkau besertaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Semua jemaat untuk bangkit. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
musik saja yang dimainkan. Pagi hari ini saya nggak tahu badai apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin badai kesehatan sedang menghampiri hidupmu. Mungkin kau mendapati kehidupanmu kau sakit. Saya juga nggak tahu badai apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin Bapak Ibu mengalami badai keuangan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami badai pekerjaan. Bapak Ibu mungkin nggak mempunyai pekerjaan sehingga badai itu datang. Mungkin juga Bapak Ibu mengalami badai keluarga. Aku nggak tahu Tuhan bagaimana keluargaku. Aku nggak tahu bagaimana suamiku. Aku nggak tahu bagaimana istri dan anak-anakku Tuhan. Mungkin badai keluarga itu sedang menghampiri Bapak Ibu. Pagi hari ini hanya satu yang Bapak Ibu butuhkan. Bapak Ibu hanya butuh penyertaan Tuhan. Mulai naikkan pujian penyembahan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku gak mampu. Aku gak kuat Tuhan. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku hanya perlu penyertaan-Mu Tuhan. Aku hanya butuh penyertaan-Mu dalam hidup. Penyertaan-Mu Tuhan, itu sudah cukup buatku Tuhan. Sekalipun aku harus melewati badai itu, aku hanya butuh Engkau Tuhan. Aku hanya butuh Engkau yang berada besertaku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bilang kepada Tuhan, apa yang kau alami pagi hari ini, utarakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu penyertaan-Mu Tuhan. Aku tidak butuh yang lain Tuhan. Aku hanya butuh Engkau yang berjalan bersamaku Tuhan. Karena aku yakin percaya Tuhan, ketika Engkau yang berjalan bersama dengan kami akan berhasil dalam pekerjaan kami Tuhan. Ketika Engkau yang berjalan bersama kami akan mendapatkan perlindungan dari-Mu Tuhan. Ketika Engkau yang berjalan dengan kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami sukacita Tuhan. Kami akan mendapatkan pertolongan dari-Mu Tuhan. Kami akan mendapatkan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari pujikan pujian ini lebih lagi, lebih lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Amin, amin Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah selesai mengatakan apa isi kebenaran firman Tuhan. Perkataan-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang sendiri memberkati setiap telinga yang mendengar, memberkati setiap hati yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menumbuhkan firman-Mu, benih firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh firman-Mu. Setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu sudah diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.